Perkenalkan, saya Sofia Nardi, Prodi Perbankan Syariah kelas Perbankan Syariah 3B dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan isi makalah kami dari mata kuliah Etika Bisnis Islam yang berjudul Model Kerjasama dalam Islam. Langsung saja kita melangkah ke pembahasan pertama, yaitu pengertian syirkah. Nah, pengertian syirkah secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilat atau pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih. Nah, dalam kamus hukum musyarakah berarti syirkah adalah dagang, kongsi, perseroan, dan persekutuan. Sedangkan dalam Ensiklopedia Islam Indonesia mengartikan syirkah dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fikih, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun rukun syirkah menurut ulama Hanafiyah, yaitu rukun syirkah ada dua. Yang pertama ijab dan kabul, sebab ijab dan kabul yang menentukan adanya syirkah. Kemudian adapun yang menjadi rukun syirkah menurut ketentuan syariah Islam adalah yang pertama sikhat atau lafaz akad yang mengandung arti izin untuk menjalankan barang perserikatan. Kemudian orang atau pihak yang mengadakan serikat. Kemudian pokok pekerjaan atau bidang usaha yang dijalankan. Sedangkan yang menjadi syarat syirkah, yaitu yang pertama, syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai, kemudian dua orang atau lebih berserikat atau menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda anggota serikat, dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam permasalahannya. Kemudian, dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya. Kemudian, keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan. Adapun syarat-syarat orang yang mengadakan perjanjian syirkah atau kongsi, yaitu haruslah yang pertama, orang yang berakal, kemudian balik dengan kehendak sendiri atau tidak ada unsur paksaan. Kemudian, sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat hendaklah berupa barang modal yang dapat dihargai atau lazimnya sering disebutkan dalam nilai uang. Kemudian, modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu. Baiklah, pembahasan selanjutnya itu macam-macam syirkah. Secara garis besar, syirkah dibagi menjadi dua, yaitu syirkah kepemilikan dan syirkah akad, di mana syirkah kepemilikan itu tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Kemudian, syirkah akad tercipta karena kesepakatan dua orang yang menyetujui bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi dari modal syirkah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah akad terbagi menjadi syirkah al-inan, al-muwadafah, al-amal, syirkah wujud, dan syirkah mudarabah. Adapun perkara yang membatalkan syirkah terbagi menjadi dua. Yang pertama, hambatan syirkah secara umum, yaitu pembatalan dari seorang yang bersekutu, kemudian meninggalnya salah seorang syarik murtad atau membelot saat perang, kemudian salah seorang syarik gila, kemudian modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Kemudian hambatan syirkah secara khusus ada dua, yaitu harta syirkah rusak, kemudian tidak ada kesamaan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Saya dari kelas PBS 3B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari akad. Akad berasal dari kata bahasa Arab, yakni ikatan atau kewajiban, yang biasa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. Perjanjian yang maksudnya adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian yang disebut dengan akad. Akad yakni ikatan memberi dan menerima secara bersama-sama dalam satu waktu. Langsung saja kita masuk pada unsur-unsur dari akad. Unsur-unsur akad terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama adalah pertalian ijab kabul, pernyataan kehendak oleh suatu pihak mujib untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Terus unsur akad yang kedua yaitu dibentuknya oleh syara akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat atau hal-hal
yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Terus unsur akad yang ketiga ya ini mempunyai akibat hukum terhadap objek atau akad yang merupakan salah satu dan tindakan hukum tasaruf. Adapun rukun akad dikategorikan menjadi 5, yaitu yang pertama, akidun atau pelaku perikatan, baik hanya terdiri dari orang seorang atau sejumlah tertentu, sepihak atau beberapa pihak. Kemudian, mahalul akdi, yaitu benda yang menjadi objek. Kemudian, mauqdul akdi, yaitu tujuan atau maksud pokok dari adanya akad. Dan ijab atau sikat akdi, yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan pada pelaksanaan akad. Kemudian kabul, yaitu sikat akdi atau perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban terhadap ijab. Demikianlah pembahasan saya mengenai model kerjasama dalam Islam, yaitu pembahasan mengenai syirka dan juga akad. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.